Aisyah Najmiatul alias Salsabila, Alisha Putri Hafizah, Anissa Az-Zahra, Asmadia Al-Khairi, Aura Rahmat Fadlia, Fitara Sabilia, Hanifa Khairani, Mutia Najla, Nabilatul Azizah, Nafisa Imania, Najla Khairunisa Fika, Nisha Difarila, Nur Atikah Batrisya, Nurul Izzah Ayesha, Musaibah Nasution, Rizqa Ananda Jifera, Syifa Kalisa Islam, Umriha Tazkirah. Oke, baik, hadir semua, alhamdulillah. Ini anak-anak Ustaz dalam keadaan sehat semua? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini yaitu Anda mampu menulis teks laporan percobaan. Nanti saya akan menampilkan video tentang sebuah teks laporan percobaan. Anda bisa menuliskan laporan dari percobaan yang dilakukan di video tersebut. Insyaallah bisa ya? Kita penuhi target tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum itu kita ingat lagi materi kita pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu teks laporan percobaan? Oke, Nafisa, apa itu teks laporan percobaan? Laporan percobaan adalah teks laporan hasil praktikum dari suatu percobaan yang menggunakan alat dan bahan. Oke, laporan percobaan merupakan suatu kegiatan praktik yang menggunakan alat dan bahan, baik menguji teori ataupun membuktikan teori. Nah, hari ini kita akan masuk menulis teks laporan percobaan. Materi menulis teks laporan percobaan itu sangat dekat berkaitan dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang sistematika penulisan teks laporan percobaan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menulis teks laporan percobaan. Kita tuliskan dulu. Nah, untuk menulis sebuah teks laporan percobaan, kita harus tahu sistematika teks laporan percobaan. Dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja sistematika penulisan teks laporan percobaan? Silakan angkat tangan. Nah, oke, Aura, tolong sampaikan apa saja sistematika penulisan teks laporan percobaan. Pertama, Yang pertama itu ada identitas. oke, identitas. Kemudian Di dalam identitas itu ada judul percobaannya, terus objek percobaannya, ya, lanjut. pelaku percobaan, sama waktu dan tempat dilakukan percobaan juga. Waktu dan waktu dan tempatnya. Oke, kita stop dulu untuk Aura. Terima kasih ya Aura, jawaban Aura sangat tepat sesuai dengan materi yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Setelah identitas itu kita ada yang namanya pernyataan umum. Oke, siapa yang bisa menyebutkan apa saja isi dari pernyataan umum? Angkat tangan. Oke, selanjutnya Nafisa. Isinya ada tujuan percobaan dan landasan teori. Tujuan percobaan. Selanjutnya kita masih tersisa dua lagi ya. Setelah pernyataan umum itu ada namanya pembahasan. Pembahasan ada 2 poin di sana. Maksudnya ada 3 poin. Apa saja ketiga poin dari pembahasan ini? Silakan angkat tangan anak-anak ustazah.
Oke, Ustazah minta Ica. Ya, ada alat bahan dan Oke, alat bahan. Langkah-langkah. Ya, kemudian ada hasil percobaan. Terakhir ada apa di sini? Penutup. Ya, semuanya tahu ya. Terakhir ada penutup. Oke, isi dari penutup apa saja? Boleh angkat tangan? Kembali, Echa. Ya, kesimpulan dan kepustakaan. Nah, ini adalah sistematika sebuah teks laporan percobaan. Materi sistematika ini yang akan kita tuliskan nanti. Bekerja kelompok untuk menuliskan teks laporan percobaan berdasarkan video yang Ustazah putar. Sekarang coba perhatikan video berikut ya. Asma, tolong Ustazah aktifkan televisinya. Perhatikan video berikut karena kita akan bekerja berdasarkan video ini.
memperdekat masa jenis air ketiga, semakin banyak kita memberikan garam, maka masa jenis air juga akan semakin besar. Nah, sekian video pembelajaran tentang hukum Archimedes kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kita bisa biaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pernah sebelumnya belajar tentang hukum Archimedes? Kapan belajar hukum Archimedes? Kelas 8 semester 2. Nah, pelajaran bahasa Indonesia itu dekat dengan semua mata pelajaran. Jika praktiknya kita lakukan di pelajaran IPA, maka pada pelajaran bahasa Indonesia kita akan menuliskan laporannya. Karena sebuah kegiatan praktik percobaan yang kita lakukan jika tidak dituliskan ke dalam bentuk laporan, maka tidak bisa kita buktikan. Apa buktinya kita sudah melakukan praktik percobaan? Tidak ada. Jadi laporan percobaan ini berfungsi sebagai dokumentasi bukti bahwa kita telah melakukan percobaan. Karena itu semua kita harus, apapun kegiatan yang kita lakukan nanti harus ada laporannya. Begitupun dengan laporan percobaan. Oke, sekarang Ustazah akan membagi Ananda menjadi 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan menuliskan laporan percobaan dari video tadi. Tentang apa tadi percobaannya? Hukum Archimedes. Kita nanti akan bekerja di perpustakaan karena kita akan membutuhkan sumber lain. Kenapa kita butuh sumber lain? Di sistematika ini, di mana letak sumber itu? Ya, kita butuh sumber pada landasan teori. Kita butuh teori dari ahli-ahli yang ada di buku pelajaran untuk kita masukkan ke landasan teori kita. Mengapa bisa seperti itu? Apa yang dimaksud dengan massa jenis? Kenapa massa jenis lebih besar massa jenisnya sehingga dia bisa tenggelam? Kita akan temukan jawabannya nanti setelah kita membaca materinya di buku IPA atau sumber lain yang bisa Anda temukan di perpustakaan. Sekarang berhitung ya, untuk menentukan kelompok kita berhitung dimulai dari Eja silahkan berhitung yang keras ya. Nanti mulai dari Eca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, sudah selesai. Sekarang yang dapat nomor 1 angkat tangan. Oke, sekarang kelompok 1 dengan kelompok 1 silakan berdiri di sini dulu. 1, tunggu dulu. Pastikan membawa buku dan ininya ya, alat tulisnya ya. Oke, silakan berdiri di depan saja. Seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, kita belajar di kegiatannya di perpustakaan. Tugas kelompok adalah membuat teks laporan percobaan. Sekarang kelompok 1 silahkan menuju perpustakaan biar tertib. Jadi satu kelompok 1 dulu menuju perpustakaan. Kelompok 2 yang dapat kelompok 2 angkat tangan. Oke, kelompok 2 silahkan ke depan. Selanjutnya kelompok 2 silakan menuju perpustakaan cari buku sumber. Kelompok 3 selanjutnya. Oke, silakan kelompok 3. Oke, lanjut ke perpustakaan saja ya. Kelompok 4 silakan. Selanjutnya kelompok 5. Kerja di perpustakaan.
menulis teks laporan percobaan ini, kita akan mengerjakannya di kertas OPS. Mengerjakannya itu satu per kelompok. Jadi satu kelompok cukup satu teks laporan percobaan. Jadi setiap anggota kelompok ada yang bertugas menyari materi sesuai dengan materi tadi, ada yang menyalinnya. Nanti di kertas ini pada bagian identitas ada pelaku percobaan. Tulis kelompok berapa kita yang menulis teksnya ini ya, tulis nama anggota kelompok. Sekarang silahkan ambil kertasnya. Ini satu per kelompok ya. Satu per kelompok ya. Bagi tugas tulisnya di kertas HPS ini. Iya, nah, Tadi kita sudah menyelesaikan laporan percobaan kita di perpustakaan. Sekarang di kelas ini kita akan menampilkan hasil teks laporan percobaan yang kita tulis tadi. Jadi anggota kelompok nanti ditampilkan di televisi ini berbantuan dengan laptop Ustazah. Tampilkan teks laporan percobaan yang sudah ditulis bersama anggota kelompok tadi. Sedangkan kelompok lain itu boleh mengomentari tulisan temannya, misalnya terkait sistematika penulisannya yang kurang ada atau penilaian terhadap pekerjaan anggota kelompok lain ya, sistematika apa yang kurang dari kelompok ini, kemudian terkait kutipannya, apakah kutipan cara mengutipnya sudah benar atau belum, kemudian kepustakaannya sudah benar cara penulisannya atau belum. Jadi semua yang ditulis oleh anggota kelompok yang ditampilkan melalui televisi ini, kelompok lain itu tugasnya adalah memberikan penilaian, boleh berupa kritikan dan saran. Misalnya terkait materinya atau teori yang digunakan cuma satu, artinya kita menggunakan beberapa sumber untuk mendukung teori pada percobaan kita. Oke, siap ya? Sekarang karena yang mengumpulkan pertama tadi adalah kelompoknya kelompok 4, kelompok Asma, maka anggota kelompok 4 silahkan ke depan. Kita berikan tugasnya. Ini kelompok 3 ya? Ya, ini kelompok 4. Ini kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 ke depan. Iya, diperbesar. Kita lihat satu-satu. Terlihat? Oke, dibuka dulu, kemudian sampaikan ini adalah tulis, silakan. Tidak ada silakan.
yang banyak saya mendapat kesulitan. Kita perlihatkan ya. Ini bagian videonya. Identitasnya. Akan diperhatikan ya yang lain. Apa yang masih kurang atau apa yang bisa ditambahkan dari tulisan laporan percobaan kelompok 4. Ya, kelompok 4 merupakan kelompok yang pertama menyelesaikan laporan percobaannya. Upload untuk kelompok 4 dulu. Kelompok yang pertama menyelesaikan laporan percobaannya. Sekarang kita cek. Menurut Ananda semua, apakah contoh dari laporan yang ditulis oleh kelompok 4 ini sudah benar? Kemudian jika sudah benar, apakah masih ada sebaiknya hal yang perlu ditambahkan dari tulisan ini? Silahkan dicek ya. Tadi sudah kita lihatkan bagian identitas, sekarang bagian pernyataan. Oke, nampak ya sampai belakang? Oke, sampai di sini. Sebelumnya ada perbedaan dengan kelompok lain terkait percobaan tulisan ini dari kelompok 4? Ada perbedaan? Atau ada yang berbeda tulisan teks laporan percobaannya? Tidak ada. Sekarang boleh buka sesi saran, kritikan atau masukan dari temannya terkait teks ini. Oke, angkat tangan ya. Ada yang ingin menambahkan apa yang kurang dari kelompok ini? Atau ada yang memberikan penilaiannya ini sudah bagus karena sudah ini boleh. Kita harus berani berbicara ya, atau enggak? Di Indonesia ini orang pintar sangat banyak, tapi orang berani yang tidak ada. Oke, angkat tangan siapa yang mau menyampaikan ininya? Apa penilaiannya terhadap tugas yang dikerjakan oleh temannya? Ada yang bicara? Nafisa silakan. Udah sesuai sistematika data. Oke, secara sistematika penulisan kelompok 4 sudah sesuai. Sekarang kita kiri dulu ya, kalau misalnya masih ada yang bingung, kita lihat di kepustakaan. Berapa kepustakaan yang ada di kelompok 4? Satu kepustakaan, artinya kelompok 4 hanya menggunakan satu buku sumber. Sebaiknya jika kita dalam menulis sesuatu, apakah itu menulis teks laporan percobaan, pokoknya sesuatu yang bersifat non-fiksi, non-ilmiah terkait keilmuan, itu sebaiknya kita menggunakan dari berbagai sumber. Karena kan terkait buku Archimedes ini tidak hanya ada di buku ilmu pengetahuan alam saja, dia juga ada di buku lain. Karena itu mungkin masukan dari Ustazah atau dari teman-teman semua juga tadi, kalau Nafisa menyampaikan sudah bagus, kita juga menambahkan sumber-sumber lain. Ya, kalau seperti ini itu sebenarnya sudah benar, karena sudah ada satu sumber yang digunakan oleh kelompok 4, yaitu buku ilmu pengetahuan alam kelas 8. Sekarang kelompok 4 silakan tutup dan duduk. Tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita diskusikan tentang kelompok 4. Kita cukup satu kelompok saja yang kita inginkan dalam pertemuan ke depan. Cuma kita ingin membandingkannya dengan kelompok lain yang sudah menggunakan beberapa sumber. Oke, kita cek dulu ya. Kelompok lain yang sudah menggunakan beberapa sumber. Ini ada berapa sumber yang dia gunakan? Dua. Ada 2 buku yang digunakan di kelompok ini. Coba kita lihat bukunya. Ada Amin Soleh, buku Erlangga, Fokus Un. Ada buku ilmu pengetahuan alam. Semakin banyak sumber yang kita gunakan itu semakin lebih baik agar memperkaya teori-teori di teks laporan percobaan kita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup mengerti? Oke. Ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini sampai menulis teks laporan percobaan.
menyimpulkan contoh percobaan dan semuanya sesuai dengan sistematika penulisan seperti ada identitas tadi sesuai yang kita pelajari sebelumnya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Angkat tangannya. Terkait sistematika penulisan teks laporan percobaan, siapa yang tahu apa aja sistematika penulisan sehingga kita bisa menulis teks ini? Angkat tangannya. Oke, Ustazah minta sekarang Aura, apa saja sistematika penulisan teks laporan percobaan Aura? Yang pertama ada identitas. Ya, selanjutnya Itu ada judul percobaan, objek percobaan, kelas percobaan, maksud percobaan. ya, Yang kedua itu ada pernyataan umum. Di pernyataan umum itu ada tujuan mengapa dilakukan percobaan sama hasil dari percobaan. ya, selanjutnya Yang ketiga ada pembahasan. Dari pembahasan itu ada alat dan bahan yang kita gunakan, terus ada langkah-langkah percobaannya sama hasil dari percobaan yang dilakukan. oke. Terakhir, Yang terakhir ada penutup. Penutup itu ada tujuan dari kegiatan yang kita kegiatan percobaan yang dilakukan sama perpustakaan atau sumber-sumber dari mana sumber buku aja apa yang sumber buku apa aja kita baca. oke, benar sekali, tepuk tangan untuk Aura. Benar sekali jawaban Aura terkait sistematika penulisan teks laporan percobaan kita. Kalau di teks tadi, apa yang kita cobakan? Judulnya kira-kira apa yang cocok? Percobaan? Iya, percobaan penerapan hukum Archimedes. Kita hanya tinggal memasukkan isinya, objeknya, tempatnya, waktunya, angkanya, alat bahannya sesuai sistematika penulisan yang disampaikan Aura tadi. Baik, terima kasih. Anda sangat semangat sekali pada pembelajaran kita mengenai teks laporan percobaan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk minggu depan jangan lupa kita belajar tentang teks pidato persuasif. Persiapkan dirinya berpidato seperti Bapak Presiden kita. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan kita pimpin doa ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.